Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hiren. Kali ini saya akan mengomentari Luis Paceto yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan penerima wahyu, tapi penyampai bukan penerima atau penyampai wahyu, tapi adalah yang punya wahyu gitu guys. Dia adalah yang mewahyukan, alias posnya tuh kan dia lo anggap itu Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah yang memberikan wahyu kepada para nabi gitu kan. Nah, padahal kita tahu Yesus itu sama posisi kayak nabi-nabi lainnya. Dia hanya penerima dan penyampai wahyu, bukan memberikan wahyu, karena sumber wahyu datang dari Tuhan, dari Allah. Nah, kita akan buktikan di video ini bahwa Yesus hanyalah seperti nabi-nabi lainnya, yaitu hanya sebagai penerima dan penyampai wahyu yang diterima dari Allah Tuhannya. Kita akan bacakan ini ada di Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai selesai guys ya. Sampai berapa dalil gitu. Kita akan bacakan. Nah, ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jadi alamatkan orang-orang ini, jadi waktu itu ada pesta guys, Yesus langsung masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Nah, orang-orang Yahudi heran, dari mana orang ini alias Yesus ini punya pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, jadi ini pastilah sesuatu yang disampaikan telah tentu adalah sesuatu yang istimewa yang orang-orang di situ tidak tahu, ya kan, yang tidak mungkin didapat tanpa belajar gitu. Nah, kita akan lihat penjelasan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku," catat guys ya, "ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku." Nah, perkataan ini sama dengan perkataan para nabi, ya. Musa itu menerima ajaran yang tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhannya Allah, ya, dari yang mengutus dia. Semua nabi-nabi, mau Daud, mau Abraham, mau Nabi Muhammad, semua itu adalah ajarannya tidak berasal dari diri mereka sendiri, tapi dari Dia, yaitu Tuhan Allah yang mengutus mereka. Ini bukti kalau Yesus itu hanya penerima dan penyampai wahyu, bukan yang punya wahyu guys. Dia wahyu dari siapa? Dari Dia yang telah mengutus Yesus gitu kan. Nah, ini perkataan Yesus loh guys. Jadi Anda percaya kepada Yesus atau kepada Louis gitu. Ini membantah Louis langsung telak gitu kan. Nah, barang siapa mau melakukan kehendaknya, jadi ingat ya, barang siapa yang mau melakukan kehendaknya. Jadi kehendaknya di sini adalah kehendak Tuhan Allah, bukan kehendak Yesus. Kalau Yesus dia akan ngomong, barang siapa mau melakukan kehendakku. Tapi tidak. Dia bilang bahwa barang siapa mau melakukan kehendaknya, yaitu Tuhannya, yaitu Allah guys. Nah, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi dia mau mengajarkan ya bagaimana mengenali apakah yang diucapkan Yesus itu adalah dari Allah atau dari diri kita sendiri. Ya, harus dibuktikan dulu. Kalau kan Yesus mengklaim kalau ajarannya bukan berasal dari dirinya, tapi dari Tuhannya Allah gitu, dari yang ngutus dia. Nah, itu perlu dibuktikan. Nah, ini yang Yesus sampaikan, yaitu barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, Yesus kan tidak seperti itu. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Karena itu dia tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah, tapi yang poin kedua ini ya, tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Nah, karena Yesus tadi ingat di awal dia terus terang mengatakan bahwa ajarannya bukan berasal dari dirinya sendiri, ya, tapi berasal dari Tuhan yang mengutus dia. Itu berarti Yesus adalah tidak ada ketidakbenaran darinya, alias yang disampaikan dia adalah benar adanya gitu guys. Karena dia tidak mencari hormat bagi dirinya, tapi bagi Dia yang mengutusnya. Buktinya di awal tadi dia katakan bahwa dia tidak berkata-kata, dia tidak menyampaikan ajaran dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan yang mengutusnya. Itu bukti kalau dia itu tidak mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi dia mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, yaitu Tuhan Allah guys gitu. Berarti Yesus terbukti benar dan tidak ada ketidakbenaran pada Yesus gitu loh guys. Nah, bahkan dia menyampaikan, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Jadi dia menyentil Musa, gitu, membawa Musa. Dalam artian dia pengen menyamakan dirinya Musa. Seperti Musa telah memberikan hukum Taurat kepada mereka, ya, kepada kaum Yahudi, Yesus juga memberikan hukum Injil pada kaum Yahudi, gitu guys. Jadi Injil ini adalah sama kayak Taurat, sama-sama diterima
Yesus maupun Musa, Yesus menerima Injil, Musa menerima Taurat. Lalu mereka menyampaikan ajaran yang bukan dari dirinya, tapi dari yang mengutusnya, yaitu Allah, kepada umatnya, guys, gitu. Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, ini membuktikan sekali lagi kalau Yesus bukanlah yang punya wahyu. Jadi Louis Pasquetto ini harus baca lagi Alkitab nih, guys, gitu. Nah, jadi ini sebenarnya video ini ya adalah potongan sambungan, termasuk sambungan dari video yang kemarin waktu saya buat hujan-hujan itu, guys. Cuman karena ribet ya, saya punya keterbatasan perangkat ya, makanya saya buat video terpisah gitu. Saya bikinnya judulnya yang lain gitu, tapi sebenarnya ini video masih bagian dari video yang kemarin. Nah, oke. Jadi saya akan buat lagi video sambung yang kemarin ya setelah ini. Jadi yang video ini sekian dulu dari saya ya, yang saya sampaikan ya. Ini bukti kalau Yesus itu bukanlah yang punya wahyu, tapi dia hanyalah penerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya sama seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan sebagainya, guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.